pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu ya Bapa, di dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mau tenggelam lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa, karena kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau juga memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu dengan sepenuh hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Kuramaya syata kararaba, shikiraraba. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak
pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oh, Kau yang kudus Tuhan, Kau anak domba Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Oh, Yesus, hanya Kau yang layak terima segala penyembahan, pujian, hormat. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kinamaya Shakarabo, Kinamaya Se, Kinamaya Sano, Shikirana Barabaya Shakarabo, Hinanamo Kirabaya Se. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah Tuhan, tercurah di atas Kalvari. Sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sampai selamanya Tuhan, segala hormat dan kuasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersatu hati dalam doa syafaat. Horabada syandakara labara labara labara.
Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami sehati Tuhan berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketua rayon dan cabang khusus. Kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2 Tuhan, Ibu Pendeta Lydia beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan beserta keluarga besar. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar Tuhan. Engkau lindungi juga, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapak berikan semua bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WEA. Bapak pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biar setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari.
kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan,
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua meninggikan nama Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Tinggi namamu dipuji. Wow. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Hey! Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Mari sama-sama katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Wow. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk fokus kepada Tuhan. Kita mau memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Hanyalah Engkau sumber kekuatan kami. Karena hanya bersamamu lah Tuhan kami merasa tenang.
Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena hanya dekat padamu Tuhan, ada kekuatan yang baru yang telah Kau siapkan untuk kami semua. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian ini, hanya dekat Allahku. Ramaya Syakarabah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami hanya mau dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Yesus. Haleluya. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul untuk memuji Tuhan sekalipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan selalu mempunyai cara menuntun kita untuk selalu menyembah dan memuliakan Dia. Dan kita masih bisa beribadah melalui virtual Zoom ini, saudaraku. Saudara, pada tanggal 2 April yang lalu kita memperingati Jumat Agung, yaitu Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Tanggal 4 April kita memperingati hari Minggu Paskah, yaitu hari kemenangan, hari Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Kemenangan atas apa? Atas kematian. Maut sudah dikalahkan.
Pada setiap hari Minggu, kita beribadah merayakan kemenangan atas maut. Dan kita menyembah Tuhan yang hidup di dalam Yesus. Haleluya. Itu sebabnya gereja adakan ibadah setiap hari Minggu. Sebab hari Minggu adalah hari kemenangan di dalam Yesus. Seluruh dunia, apapun agamanya, hari Minggu sebagai hari libur. Dan bagi orang percaya adalah memperingati hari kemenangan. Sebab dia bangkit dan maut sudah dikalahkan. Yesus telah menderita dan mati di kayu salib oleh sebab dosa kita. Tapi pada hari ketiga ia bangkit. Yesus bangkit tidak langsung naik ke surga. 40 hari lamanya Yesus masih menampakkan diri bersama murid-muridnya dan orang-orang yang bersama dia. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaan mereka. Pada waktu itu murid-muridnya sedang gelisah, takut, kecewa, frustrasi sebab Yesus yang mereka harapkan membebaskan Israel dari penindasan Romawi ternyata harus mati dengan cara yang amat hina pada waktu itu. Tapi di balik itu semua, justru Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Maut sudah dikalahkan. Yesus menampakkan diri pada mereka dan mereka semua dipulihkan. Dan firman-Nya digenapi sebab dia adalah firman yang hidup. 40 hari kemudian, nanti hari Kamis tanggal 13 Mei, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maut sudah dikalahkan dan surga terbuka bagi setiap orang percaya. Yesus ada di sana dan menyediakan tempat bagi setiap kita orang percaya. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes 11, 25-26 katakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Firman Tuhan ya dan amin. Dia sendiri adalah firman yang menjadi manusia dan firman-Nya telah digenapi. Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya bahwa di dalam dia ada kuasa kebangkitan dari kematian. Kitab Yohanes pasal yang ke-11 dengan judul perikop Lazarus dibangkitkan. Tuhan Yesus sudah menyatakan kemuliaannya. Oleh karena belas kasih-Nya pada Maria dan Marta, Lazarus dibangkitkan dari kuburnya sekalipun telah mati selama 4 hari. Mari kita buka dari Alkitab, kitab Yohanes 11 ayat 32 sampai dengan 34 dan dilanjutkan 39-40. Yohanes 11:32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur, ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Yohanes pasal 11:39, kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Singkat cerita, dalam kisah ini, setiba di tempat di mana Lazarus dikuburkan, Yesus berdoa, batu kubur digulingkan dan berseru, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati selama 4 hari bangkit dan keluar. Badannya masih dibalut kain kafan. Oleh karena belas kasihan melihat Marta dan Maria bersedih menangisi saudara yang mati, Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Saudara, Yesus masgul hatinya terharu karena Maria selalu bersungkur di kakinya. Maria pernah membasuh kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Maria selalu memberikan terbaik untuk Yesus. Mari kita selalu berikan terbaik untuk Yesus, yaitu hidup kita dengan pujian dan penyembahan, dan percaya kepadanya, maka kita akan hidup bersama Dia. Di dalam Yesus ada kuasa mengalahkan kematian. Tuhan Yesus sudah lakukan pada Lazarus.
Oleh belas kasih dan anugerahnya, Lazarus dibangkitkan. Ada kuasa di muka bumi ini yang mampu membangkitkan orang mati? Selain Dia yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia sudah menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Saudaraku, semua orang cepat atau lambat mengalami kematian. Ada yang mau hidup selamanya di muka bumi ini? Tidak bisa, saudara. Berapa lama manusia hidup? Mazmur Daud katakan 70 tahun. Kalau ada yang lebih, itu bonus. Tapi firman Tuhan katakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25-26. Saudara, bahkan Yesus sendiri yang sudah mati dan disalibkan, dia bangkit pada hari ketiga. Hanya di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan dari kematian. Ya, di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Firman Tuhan katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 katakan demikian. Firman Tuhan nyata sekali. Hanya di dalam Dia, jalan dan kebenaran dan hidup. Pertanyaannya, kenapa masih ada banyak orang yang tidak mengenali Yesus? Atau tidak mau mengenali Yesus yang penuh dengan kuasa dan anugerah, kuasanya mengalahkan maut? Dan Tuhan Yesus sudah nyatakan semuanya itu. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kitab Injil Lukas ayat 24, pasal 24, ayat 13 sampai dengan 32. Ayat ini agak panjang, saudara. Saya bacakan untuk saudara. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Lukas 24. 13-32. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Jawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya lagi. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu
berbuat seolah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita? Saudaraku, hanya di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan dari kematian. Kenapa masih ada banyak orang yang tidak mengenali Yesus? Bahkan murid-murid Yesus tidak mengenalinya atau lamban mengenalinya. Ada beberapa hambatan sehingga mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Yang pertama, mereka tidak mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Di pasal yang 16 katakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka sedang berjalan bersama Yesus, tapi mereka tidak mengenalinya Yesus. Roh duniawi, ilah-ilah duniawi, roh ketakutan menghalangi mereka mengenal Yesus, membutakan pengenalan mereka pada Yesus. Saudara, mari kita selalu fokus pada firman Tuhan, sehingga kita lebih peka akan hadirat Tuhan. Yang kedua, mereka tak mengenal Yesus karena muram. Pada ayat yang 17 katakan, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kau berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudaraku, muka muram, muka bersungut-sungut, penuh kebencian, muka yang duka cita, menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 kata, ucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Filipi 4 ayat yang ke-4 katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Saudaraku, jangan sering muram saudara. Orang muram menjauh berkat Tuhan. Karena muram mereka tidak mengenal Yesus. Orang muram fokus pada diri sendiri dan melalaikan apa yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menganggap Yesus orang asing. Ayat yang 18 katakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudaraku, oleh karena Kleopas menganggap Yesus orang asing, dia tidak mengenalinya. Dia tidak seksama, tidak jeli. Menutup diri terhadap kebenaran, merasa diri benar. Kleopas meremehkan orang lain, meremehkan orang asing, dan menganggap asing pada orang yang bertanya pada dia. Bahkan yang bertanya itu sendiri sebenarnya adalah Yesus sendiri. Yang keempat, memahami Yesus hanya seorang nabi. Pada ayat 19 dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Saudaraku, tidak salah. Yesus adalah seorang nabi sebab dia adalah manusia. Tapi dia bukan sekedar nabi. Dia adalah imam. Dia adalah raja. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kleopas belum memahami secara benar siapa Yesus. Tetapi akhirnya dia paham. Setelah Yesus berfirman tentang nubuatan para nabi. Dan bahkan kedua murid bersemangat. Hati mereka berkobar-kobar ketika firman disampaikan oleh Yesus. Ayatnya 32 katakan, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudaraku, hadirat Tuhan selalu mendatangkan semangat dan hati yang berkobar-kobar. Yang kelima, jangan bodoh. Ayat yang ke-25 katakan,
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudaraku, orang bodoh bukan bicara soal berpendidikan atau tidak berpendidikan, kaya atau miskin. Orang bodoh itu orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Di dunia ini banyak orang pintar, tanda kutip, yang bodoh. Waktu Yesus lahir di bumi pun, yang menyambut bukan para imam yang mengerti tentang nubuatan, justru orang-orang awam, orang-orang yang dianggap kafir, yang menerima hikmat Tuhan, yaitu orang-orang Mayus dan para gembala domba yang menyambut kedatangan Yesus di muka bumi ini. Para imam tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu mari minta hikmat Tuhan supaya setiap kita tidak menjadi bodoh, supaya lebih mengenali Yesus. Saya tiba pada kesimpulan, hanya di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan dari kematian. Oleh belas kasihan Lazarus yang mati dihidupkan. Kuasa kebangkitan itu juga diberikan kepada kita, setiap orang yang percaya padanya. Bahkan Yesus telah memberikan diri, menderita hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya kita yang percaya beroleh kuasa kebangkitannya dan hidup bersama Dia di dalam kerajaan surga. Saudaraku, tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mengenali Yesus dan belum percaya padanya. Apa yang menghambat orang mengenali Yesus? Mereka tidak kenal Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ilah-ilah duniawi, mamon, kesombongan, roh-roh cinta duniawi. Karena muram, tidak bisa mengucap syukur, kecewa, patah hati, diliputi kebencian, itu yang menjauhkan mereka untuk mengenali Yesus. Menganggap Yesus orang asing. Yesus hendaknya ada di hatimu. Kosongkan diri, biarkan dirimu menjadi rumah bagi Roh Kudus. Hadirkan pujian dan penyembahan setiap saat. Tuhan hadir di dalam hati kita. Memahami Yesus hanya seorang nabi. Yesus bukan sekedar nabi. Ia adalah imam, ia raja, ia adalah Tuhan juru selamat kita. Karena bersikap bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran itu. Sekali lagi, dalam Yesus ada kuasa kebangkitan itu. Tuhan Yesus sudah menyatakan semuanya. Lazarus yang mati telah dibangkitkannya oleh karena belas kasihan dan anugerah. Bahkan Yesus sendiri telah rela menderita, mati di kayu salib oleh karena dosa kita, supaya kita yang setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan oleh kuasa kebangkitannya. Saudara, masih banyak orang yang tidak mengenal Dia. Tuhan Yesus perintahkan pada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan agar mereka juga menerima kuasa kebangkitannya. Bukankah saudara dan saya adalah murid Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Oh, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan hari ini. Firman-Mu sudah ditaburkan. Mari Roh Kudus, saat ini bagian-Mu, Engkau bekerja di dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, Kau pakai memancarkan kasih-Mu hingga setiap orang mengenali-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Sebab kasih-Mu telah memancarkan lewat kehidupan kami. Dan bahwa hanya di dalam Engkau, ya Yesus, ada kuasa kebangkitan yang mengalahkan maut. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berbeban sudah telah Tuhan angkat, yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.